Oke, testing testing testing. Oke, jumpa lagi di channel Hamriam. Oke, untuk video sekali ini kita bercerita santai-santai saja. Oke, dalam beberapa hari ini ada satu isu ini yang tengah hot. Mungkin ramai sudah yang terbaca ataupun yang sudah tahu. Kalau yang di tempat saya di Kaningau mungkin semua kebanyakan sudah tahu. Oke, kalau kita tengok apa yang saya paparkan sekarang ini, oke, ini adalah isu yang tengah hot sekarang ini. Banyak orang yang mungkin tidak berpuas hati, utamanya semua lah. Oke, jadi dalam video ini saya bagi sedikit penerangan lah. Saya tidak berpihak siapa-siapa, tapi saya bagi penerangan sebaik mungkin lah, supaya mungkin customer tidak berapa kecewa lah. Lalu kita tengok semua komen-komen daripada pengguna e-hailing di Kaningau ini, semua yang nada-nada kecewa. Yang tidak berpuas hati lah dengan Trebo. Nanti saya akan kasih terang serba sedikit lah, mana tahu boleh juga boleh kasih sejuk-sejuk juga sama ini pengguna e-hailing. Jadi untuk video sekali ini saya akan kasih terang lah sebagai seorang driver. Begini baca tadi nih, begini. Mungkin ramai pengguna e-hailing di Kaningau ini, saya tekankan di tempat saya ini lah di Kaningau, sebab ini Kaningau ini selalu viral tentang e-hailing ini setiap tahun, saya rasa setiap tahun lah mesti viral, tapi masih lagi tidak paham. Jangan macam-macam, driver Kaningau ini keras walaupun Kaningau ini onsoy. Begini, mungkin banyak pengguna e-hailing di Kaningau ini beranggapan driver ini dibayar gaji oleh syarikat. Ada gaji bulanan. Tidak, driver e-hailing ini tidak gaji bulanan, Apa yang kau dapat itulah kau dapat. Tapi malah dipotong lagi. Kalau 3 ringgit dipotong lagi kredit. Jadi kau dapat itu dalam, kalau 3 ringgit 20% berapa saja? 2 ringgit berapa saja? Jadi untungkah tidak? Coba kamu pikir, dengan zaman sekarang ini yang serba semua harga barang mahal, apalagi part-part kereta. Kalau mungkin yang ada kereta, tahu itu macam mana. Tentang cerita tadi, kami sebagai driver ini tidak dibayar gaji. Kami ini bekerja jam apps syarikat saja. Jadi kalau tentang customer merungut ini, harga asal begini, kenapa perlu di-up? Oke, saya bercerita tentang di Kaningau saja. Kaningau. Kaningau ini keras. Jangan macam-macam. Oke, Kaningau ini beza dengan di Kota Kinabalu, bandar besar, Keke. Contoh, kalau di Keke, dari Sintopen dapat request pergi Pinampang. Oke, antar di Pinampang stay saja. Tetap ada request masuk pergi mana? Pergi di Tuaran kah? Pergi di Bandar Bali kah? Memang dia ada request punya, sebab dia bandar besar. Kalau di Kaningau ini, contohlah dari Jimat, kamu pergi Apin, tidak tahulah harga apps, tapi saya rambang saja, mungkin dalam contoh, kalau harga apps mungkin dalam 14 kah 13 contoh. Bandar Kaningau pergi Apin, begitu jauh. Lepas itu antar di Apin, kau tunggulah di sana Apin sampai besok. Kau tunggulah, ada request mau turun balik pergi bandar. Kalau ada untunglah, tapi di Kaningau ini jarang. Saya ini begini lama sudah buat e-hailing pun tidak akan pernah berlaku begitu. Kalau mungkin tempurung saya mungkin adalah, tapi jarang. Jadi mau tidak mau balik kosong. Berapa rugi? Itu beza dia bandar besar dengan di Kaningau ini. Banyak yang sekarang ini saya kasih terang lah. Harap-harap dalam video saya ini pengguna e-hailing ini semua paham lah. Oke, satu lagi pertanyaan yang saya akan jawab. Kenapa perlu di-up harga? Dalam harga apps lain, driver call customer harga lain. Begini, kalau harga yang 3 ringgit ini tidak sudah berbaloi kalau untuk zaman sekarang ini. Jadi mau tidak mau driver terpaksa runding lah, up sendiri. Sebelum ini lama sudah kami sudah bagi pendapat sama ini pihak atasan pengurusan ini aplikasi, contoh tambang macam begini tidak ngam, lampau murah, tapi durang tidak juga ambil tindakan apa-apa. Mau tidak mau terpaksa driver ambil tindakan sendiri, runding.
tidak, driver sendiri sengsara. Yang sebagai seorang itu driver akan paham. Tapi kalau mungkin yang pengguna yang mau harga murah saja, tidak akan paham sampai bila-bila. Lepas video saya ini, tunggu saja, tahun depan akan viral lagi nih aplikasi satu nih. Mungkin semua sudah tahu lah, aplikasi yang keras di Keningau nih. Jadi itulah sebab driver terpaksa runding. Bukan salah driver semua, bukan salah driver 100%, tidak. Kalau kami terpaksa ikut juga itu harga dalam apps, memang tidak berbaloi lah. Kalau kamu tidak percaya siapa pengguna driver, kamu boleh kereta, kamu buatlah e-hailing di Keningau. Kamu ikutlah harga 3 ringgit lah. Ikut macam si orang jujur. Kalau dia memang ikut harga, setiap request diambil ikut harga, saya tidak percaya lah dia boleh cari makan. Jangan cakap sama saya bilang bully, jangan. Saya ini bukan mau tembirang, saya ini buat e-hailing di Keningau ini. Lu orang sana ambil sini, belum wujud pun apps di Keningau ini. Belum wujud, sudah 4-5 tahun saya buat, baru wujud ini e-hailing di Keningau. Jadi saya tahu macam mana dia punya pahit manis, dugaan, cabaran, macam saya sudah lalui. Kalau yang bidang-bidang macam begini, bukan senang, apalagi kalau kamu ikut 3 ringgit, tidak boleh pakai itu, tidak boleh pakai. Oke, jadi saya tidak mau terlampau panjang video saya. Nasihat saya kepada semua pengguna e-hailing, terutama di Keningau. Oke, satu nasihat saya, ukur baju di badan sendiri. Begitu itu peribahasa dia. Saya tidak tahu betulkah tidak, tapi begitulah. Kamu karena tengok kamu punya duit, dompet kamu, tengok ada isi tidak, tengok pocket ada isi tidak, untuk ikut e-hailing. Kalau cukup baru kamu request. Sebab di Keningau ini sampai bila-bila tetap akan kena runding selagi apps ini tidak akan diubah harga dia. Oke, jadi kamu cek kamu punya duit, tengok betul-betul duit kamu cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, cari jalan lain, alternatif lain. Oke, cari. Kalau mau ikut bus, lebih bagus. Saya tidak payah lah kau sakit-sakit hati kan. Tidak payah kau kasih sibar, kasih barrel. Ya ada guna. Buat apa kau mau si barrel kan? Tidak ada guna juga, tidak perubahan. Ini aplikasi dari dulu sudah barrel, tidak juga apa-apa. Begitu. Jadi kalau macam tidak cukup itu budget, pandai-pandai lah tunggu basahan sering jalan. 1-2 ringgit ya bang, bas kan. Daripada ikut cerita yang kamu kena panggil call apa situ, di belakang kamu mau komplain sana, mau bising sana, jangan begitu. Sama-sama kita cari makan. Kalau tidak driver pun, kamu pun sebagai seorang pengguna ini susah juga mau jalan. Coba kami ingat dulu belum ada e-hailing nih. Semua mau jalan, kalau yang di dalam terpaksa jalan kaki tunggu basah. Kalau sekarang ini bersyukurlah ada e-hailing, ada ambil lagi sana. Tapi bila ada kemudahan begini, banyak pula bising. Karena bersyukur zaman sekarang. Kalau kamu jalankan semua di ujung jari saja. Oh iya, senang saya kamu request, tapi senang saya mau komplain. Saya mau komplain, tapi tidak tahu pula macam mana sebagai seorang driver. Kalau kamu nanti rasa sebagai seorang driver, kamu tahu macam mana itu tingginya langit dan bumi bekerja sebagai e-hailing. Itu nasihat saya kepada semua pengguna e-hailing di Keningau lah. Itu nasihat saya. Ini pula nasihat sebagai seorang driver lah nih cara dia kalau mau selamat. Oke, begini, sebelum ambil customer, kamu cobalah call itu customer, runding dulu bagus, runding dia harga yang kamu mau berapa. Kalau itu customer tidak mau, driver tidak setuju, oke, tidak apa, kasih cancel saja, suruh dia request baru. Mana tahu itu customer dapat itu orang jujur, senang hati dia, senyum di belakang. Kalau boleh limpang tidur lagi, baik kon. Orang jujur, mana tuh dapat itu orang jujur kan. Biar itu orang jujur. Kalau ada itu nomor orang jujur, kita bagi dia semua. Biar dia banyak job, kita bagi dia job. 3 ringgit punya pasal, kita bagi dia. Gitu. Lalu kita runding sama itu customer oke, kita pun oke, baru jalan dulu customer. Jangan main jalan saja, lepas itu customer naik, lepas itu dalam kereta runding. Kebanyakan customer tidak akan suka cara macam begitu. Yang sudah aku ambil itu customer dalam kereta baru runding. Ada juga sebelum ini saya dengar macam gitulah. Jadi jangan begitu. Customer ini kadang-kadang
bukan Punta Bawadit, mungkin dia request dan napak sana 3 ringgit, oh senyum-senyum dan 3 ringgit, yes 3 ringgit, yes 3 ringgit. Sampai kereta kanapau 15 ringgit. Nah apa tidak garuk kepala si Gaman, kalau ada siling di poket, angkol, nah angkol ini 4 ringgit. Begitulah, kalau tidak siling habis, taruh kepala si kawan di belakang sudah. Jadi itulah perlunya runding. Sebagai seorang driver, runding lah, runding sebelum ambil itu customer, itu yang paling penting. Supaya customer customer pun oke, driver pun oke, tidak lagi bilang yang tidak puas hati. Oke, mungkin kalau ada apa-apa mungkin kamu boleh komen saya punya video ini, nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam komen itu saya akan jawab dalam video inilah. Kalau ada customer tidak puas hati, komen ya, biar saya jawab dalam ini video. Nanti saya minta pendapat sama-sama kawan-kawan driver, baru saya jawab dalam video ini. Lagi senang, tidak perlu lagi gaduh-gaduh. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya punya pesanan kepada yang kasih kepada status ataupun page gitu, saya tidak silap, kepada Muhammad Faisal gitu. Faisal, begini Muhammad Faisal, harap-harap kau nampaklah saya punya video ini. Kalau kau mau buat status itu ataupun mau buat kau punya tidak puas hati di media sosial nih, jangan melibatkan agama. Saya tengok, coba kau baca balik kau punya kau ada cakap pasal agama, jangan cakap begitu. Negara Malaysia ini berbagai bangsa, agama, budaya, macam-macam ada, jadi tidak perlu libatkan agama. Kalau mau buat status, buat saja, kau antam saja, kau maki saja, tapi soal agama, soal apa semua jangan melibatkan, jangan. Nanti itu sangat sensitif, itu terlalu sensitif bagi kita semua lah, jangan begitu. Jadi harap-harap Muhammad Faisal, jangan kau marah, ini teguran. Kalau kau tengok pun itu komen-komen pun ada juga kawan-kawan saya yang komen itu, jangan melibatkan agama. Jadi karena profesional sedikit, jangan sampai gara-gara punya status sampai melibatkan agama, ini perkara menjadi besar. Tidak buat secara matang. Gitu. Oke, jangan panjang-panjang lagi lah. Nanti apa-apa kalau ada komen nanti saya akan kasih terang dalam video ini. Oke, apa-apa pun sebelum saya tutup video ini, ingat wahai semua pengguna e-hailing di Kaniau, tetap akan kena runding punya. Selagi apps tidak akan harga apps tidak akan berubah. Jadi kepada rekan-rekan driver semua, ingatin ya, runding tetap runding. Macam rado tetap rado pula kan, tapi apapun runding tetap runding. Oke, kita jumpa lagi di next video. Jangan marah-marah. Oke, bye-bye.